Semua dorang mau cerita, padahal tak iminya. Lebih baik di sini bercerita anda setengah. Yang torang suka cuma satu kopi setengah. Torang semulai di kopi setengah. Di sini torang yang nak bercerita setengah. Dan ini untuk episode yang pertama di kopi setengah. Di sini ada dua teman yang jadi bintang tamu pasti. Ada dua wanita yang tangguh gitu ya. Dua wanita asal Sulawesi Utara. Manado Pride. Manado Pride. Jadi orang mau bahas tentang the power of apa ini bahasa Inggris? Manado Girl. Powerpuff Girl. Oke. Jadi di sini ada Dewi Gani. Tadi orang kalau mengulang agak gimana kali ya? Dewi Gani. Jadi banyak yang panggil Gani, tapi kita memilih memanggil Dewi. Mau ulang tadi sudah juga. Pasti kan ulang malu sih. Berikutnya ada Cherry. Jadi Cherry ini selamat ya. Jadi ini adalah produsen mobil listrik di Indonesia. Kamu dia punya Cherry. Jadi kabar Cherry ini apa ya? Banyak kalau sama Cherry. Jadi orang akan bercerita tentang pengalaman dari Dewi dan juga Cherry. Ini orang pengen kemudian melihat seperti apa wanita-wanita, cewek-cewek dari Manado. Karena banyak juga kan cerita-cerita di luar sana, tapi orang pendek dulu itu. Nah ini orang kenalan lebih dalam dulu nih, lebih jelas dulu dari Cherry dulu nih. Nah, tunggu, kayak tadi tuh pertanyaannya. Tadi kan ya gitu. Iya. Kayak membahas tentang rambut dulu. Tinggal mengulang, gampang. Ya, karena ini dua profil yang berbeda ya. Jadi Malu dan Narsi ini kalau Cherry dengan tampilan rambut pendek, bob yang menunjukkan juga. Kita kalau lihat Pak Cherry kan tahu di Karisma, ya, karakter. karakternya seperti apa. Lihat Pak Dewi juga dengan rambut panjang, tapi kemudian ini kan pilihan gitu untuk cewek-cewek. Ada yang pilih rambut pendek, ada yang pilih rambut panjang. Nah kalau Cherry sendiri kenapa kemudian memilih, kayaknya lebih banyak menghabiskan waktunya dengan rambut pendek kan? Atau? Dan lebih nyaman rambut pendek. Nah kenapa kok memilih rambut pendek? Lebih ya kayak tadi lebih nyaman, gak gerak, terus background kerjaan. Oke. Gitu. Oke sih. Jangan bilang kayak tadi sudah pakai. Ya, sudah. Cuman sampai situ juga. Background kerjaan ya, background kerjaan. Karena kerjaan ya. Awalnya kerjaan, Oke. terus jadinya nyaman, jadinya lebih enak pendek. Kepanjangan kayak aduh. Berat. Oke, sip. Nah kalau dari Dewi memilih rambut panjang. Ya, karena waktu sekolah itu kebanyakan rambut pendek. Oke. Sama kayak Kak Cherry begini. Iya, karena pernah ikut paskibraka Iya. kan. Tapi kita Kita tahu. tahun berapa kan? Hah? Pas kita tahun berapa? Pas di mana? Masih muda lah. Kan sekarang 1 atau 3. Dia waktu zaman sekolah paskibraka rambut pendek. Apa sih provinsi? Hah? Kota. Kota mana dulu? Tahun Ada di promosi yang bertetek ya pengen dulu sama Cherry. Sama soalnya sama-sama pas. Ya oke sih. Nanti terang bahas tentang paskibraka. Oke. Tapi yang tadi waktu SMA berarti Iya. rambut pendek. Rambut Oh, pendek oke. kan. Jadi pas mulai selesai sekolah Ya. lebih memilih sepanjang tuh rambut. Oke. Dengan kan tuh pas dapat pasangan juga maunya rambut panjang. Jadi oke yes. Jadi Tak maunya rambut pendek kayak Kak Cherry begini. oke ya itu jadi rambut pendek Iya. sebenarnya menurutku juga itu kalau dari mata seorang laki-laki kayaknya. Iya, lebih feminim. Iya. Gitu. Tapi kalau kita pribadi rambut pendek panjang mantap sih. Kalau kita, Tergantung penglihatan. ya. Cuma kalau main tua rambut panjang. Tapi kalau kita lebih kemana lebih Lebih nyamannya lebih mana? nyaman ya rambut pendek boleh rambut panjang boleh aman gitu. Oke dan Gak banyak Mbak mau ya jadi laki ya. Hah? Gak banyak mau. Maksudnya apa aja. Kalau mau tua pendek nggak apa-apa. Kan rambut pendek nggak apa-apa. iya sih ya. Rambut panjang tetap sayang. Tapi menarik. Jadi kalau sedikit pembaca cerita, jadi kalau kita baku dapat yang itu dulu itu kita baku dapat di saat dia rambut pendek. Pendek. Suka? Dan waktu itu terlihat cantik sekali.
Nah sekarang rambut panjang ya cantik juga sih. Cantik juga atau lebih Karena ada rekam toh, jangan salah bahaya. Kalau mau bilang, oh, Bakal lain dan oh oke. Jadi rambut tapi main itu rambut pendek waktu kita lihat pertama, cantik sekali. Sekarang dia berambut panjang, cantik sekali. Mantap. tetap cantik. Oke, jadi pilihan itu ya. Nah, ini dua bintang tamu saya hari ini. Ini adalah cewek-cewek yang kemudian kalau kita bilang sih ya, luar biasa ya. Karena berdua ini punya pengalaman kemudian aktivitasnya bukan hanya di Manado tapi sempat juga berkarir di luar Manado itu. Mungkin tidak banyak ya, nyandak banyak kemudian cewek-cewek di Manado yang berani mengambil langkah untuk keluar itu. Nah, orang sharing kok bagi pengalaman. Mungkin dari Dewi. Cerita kok waktu itu keluar Manado memilih kerja di Manado umur berapa waktu itu? Waktu itu memilih kerja di luar itu sekitar umur 26. 26. Nah, sekarang kan 30. Oke. Sekitar 5 tahun ke belakang. Betul, karena waktu zaman itu Oke. memilih untuk fight di luar karena di sini itu kayak susah berkembang. Nah, itu pertanyaan, itu ada pertanyaan berikutnya. Itu kalau ada yang bilang di Manado susah berkembang, maksudnya yang bagaimana ya? Kalau mau berkembang, tapi berkembang saya bisa Itu tinggi berkembang. saja. Iya. Itu tinggi saja. Tapi kalau untuk basic kerja itu kan kita lebih suka yang tidak monoton, Oke. tidak diam di kantor yang 12 jam di muka komputer itu nggak mau. Jadi memilih kerjaan yang bisa untuk kayak contoh marketing Oke. di lapangan, nah itu lebih suka. Jadi waktu itu melamar kerja di salah satu bank, Ini apa? Di bank mana? Bank BCA. Bank BCA. Oke. Ya. Nah itu kebetulan dapat penempatan pertama di KCU. Oke. Tapi di sama kepala cabang Makassar itu dipindahkan diminta diminta ke cabang Makassar. 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 Oke. Jadi pas pindah itu switch karyawan Ya. langsung ke Makassar, fight di sana Ya. sebagai marketingnya juga. Oke. Berapa tahun dia di Makassar itu? 3 tahun ya? Dan betul-betul di sana berarti datang tanpa saudara? Iya, tanpa saudara, kosong, mompong, tidak ada pergaulan apa-apa, Ya. tidak kenal siapa-siapa. Memang cuman kenal waktu itu cuman kepala cabang aja. Oke, sip. Dan itu pertama kali keluar Pertama kali. ya. Oke, sip. Nah, itu kan. Jadi kan akhirnya kadang-kadang kan cewek-cewek takut gitu ya. Iya. Untuk, sudah jauh di mana, jauh lebih aman, banyak saudara, banyak tamang, kalau masuk kanal, ini itu ini. Karena kan ya mungkin di kota-kota besar punya masalah kayak Makassar, Iya. ya Jakarta, Surabaya itu kan orang kayak banyak DP ini. Takut karena mungkin budayanya di sana. Ya. Tapi aman-aman ya? Bos? Aman. Kebetulan aman. Oke, sip. Nah, itu dari Dewi Gan. Nah, kalau dari Cherry masih ingat ya? Pertama kali itu berapa puluh tahun lalu tuh masalahnya tuh. Jadi kita tanya masih ingat nggak? Ya. Masih ingat nggak waktu itu tahun berapa pertama kali bekerja di luar Manado? Jadi kita itu di Jakarta itu pertama sekolah sebenarnya. Oh, sekolah Jakarta. Oke. Sekolah di sana, tapi tetap kan kalau anak sekolah ya baliknya ke rumah tuh. Rumah, Cuma ya. kita tetap maunya mungkin karena sekolah di sana balik ke Manado kayak lagi pula kita pengen sekolah tidak ada DP lapangan di sini. Kita di Sekolah oke. kita di fashion design. Oh, tahun itu ya? Ada iya. Pada masa itu. Mana masih itu nggak bisa nih kalau sekarang kan kayak sekolah fashion. Kalau di Manado kayaknya berkembang. Bisa, Ya. iya. Tapi tahun itu ya sama mungkin di dekat-dekat kita pe tahun-tahun juga kayak fashion. Jangan kan itu sekolah mau masak aja kayak gimana mau kerja. Dulu waktu zaman itu kan. Di sini paling cuman modelingnya kan. Ya, modelnya oke. Tapi kalau untuk fashion industry Ya. desain Ya. di sini masih, dan kita pun waktu sekolah memang pengen ngangkat Manado, Oke. pengen ngangkat Sulawesi Utara. Makanya kita sekolah di sana. Nah dari situ yang namanya masih awal kan cobain semua toh. Ya. Nah dari situ lebih nyamannya di luar Manado. Itu lebih banyak berkarir di Manado apa di luar? Dari kuliah 2006 2008 di Bali tuh
dari situ no bolak-balik Manado, Bali, Jakarta, Manado. Oke, sip. Menarik nih ya. Jadi kerja di luar, Manado, Mm-mm. luar. Kalau sekarang berarti di mana? Berarti yang terakhir kerjanya di luar Manado apa di Luar Manado. mana ya? Di Raja Ampat. Nah, itu dia, Raja Ampat. Ini kalau teman-teman lihat kan itu Raja Ampat. Nah, ini sekarang kita mau tanya karena ya tadi masih bahas tadi, tidak semua cewek punya kekuatan untuk mengambil pekerjaan di luar daerah ya, betul. Pada waktu itu apa DP kemudian ya selain memang tugas gitu ya, motivasi yang lain apa itu kira-kira kalau dari Dewi ya, selain memang tugas apa yang dicari? Pertama, Sebetulnya kan Pak Itua di sana, kata teman-teman berapa orang? iya betul. Kalau dari kita sendiri itu sebenarnya modal nekat. Oh, oke. Iya, karena modal nekat, karena di sana nggak ada keluarga, nggak Ya. ada kenalan, teman apalagi nggak ada, kosong melompong. Jadi kalau nggak modal nekat pasti nggak berani. Ya. Karena orang mau ke sana itu ibaratnya orang nggak tahu culture-nya bagaimana, Ya. orang-orangnya bagaimana, Ya. apakah sama kayak Manado kan nggak mungkin. Bahasanya juga beda Beda. di sana. Apalagi orang harus berbaur di sana. Ya. Jadi pas nyampe di sana itu betul-betul kayak sudah modal nekat ini, sampai bandara modal nekat, Ya. nggak bisa kayak cuman ya sampai kayak ya sudah. Begini Jo, apa yang Dewi dapat ya kan? Di saat kemudian bekerja kan kadang-kadang mungkin tuh ada sesuatu yang orang dapat. Apa tuh? Pertama pengalaman, Oke. pengalaman di bidang itu yang pasti, Ya. di marketingnya itu yang pasti. Kedua lebih tahu budayanya di sana itu gimana. Ya. Orang harus beradaptasi juga sama masyarakatnya itu bagaimana. Apalagi orang kan istilahnya kerjanya di lapangan. Ya. Jadi orang biar bagaimana harus tahu sedikit-sedikit juga harus bisa berbahasa sana, pakai Oh, ya. logat sana. Terus Jadi juga sedikit tahu banyak DP bahasa ya, gitu ya. sedikit tahu. Lumayan 3 tahun itu Ya, belajar Betul. DP bahasa sampai bahasa Bugis pun bisa. Bisa ya. Lumayan waktu itu. Kita aja orang sana nggak bisa. Iya, karena agak susah kan bahasa Bugis. Iya sih, iya. Oh iya orang sana. Ya, bapak orang sana. Cuma kalau kita kan lahir dari sini jadi kita tuh tempat yang lain kan Manado. Jadi kotanya di mana? Manado lah. Manado. Manado Pride. Ya, oke. Ke Cherry nih, Cher. Kalau Cherry mungkin teman-teman semua yang bawa nih kopi setengah episode ini pasti di beberapa tahun lalu pernah lihat Cherry ini ada di pekerjaan yang malam-malam. Iya. Ya kan? Dulu kalau Manado di mana ya? Selain kabel di mana? Pernah di mana? Yang tahun lalu Carpe Diem. Oh, kabar dia. Tapi yang Tetap aja kabel. iya. Selain itu pernah di mana? Kalau di Manado cuma di situ. Ada satu lagi Broadway karaoke. Kalau di luar Kalau di luar imigran, banyak kayak. Iya sih. lumayan. Dan lain. Kalau cewek kerja di dunia malam nggak ada ketakutan gitu ya. Maksudnya kan malam-malam. Pulang kan pasti malam dong. Iya. Baku dapat dengan orang-orang yang ya ada yang sadar, ada yang nggak sadar juga. Gitu. Kan pasti banyak pengalaman kan. Nggak ada ketakutan gitu. Kan tahu kita Menikmati ya? minta utang. Orang liatin duluan kayak takut duluan. Itu kalau jujur itu. Nah, tapi kan ada orang gitu ya. Kalau kita tanya ke Dewi, mungkin Dewi juga berpikir kan. Iya betul. Ada hitung-hitungan yang kayak mau pulang malam gitu. Iya. Takut di jalan walaupun saya pakai otot tapi kan tetap tidak menutup kemungkinan ada hal-hal yang cewek ya. Kalau kita juga kan salah lama juga kerja di Setelah ditanya kita nggak kepikiran dan takut tuh. itu alasannya berarti ya. Ya, maksudnya kayak gini, kita di Jakarta pun di dunia fashion, dunia entertain, Ya. which is orang-orang yang di dalam situ pun kebanyakan kita kenal. Oke. Jadi kalau tadi kayak Gani ditanyain apa yang didapat, kalau kita yang didapat itu link, which is Setting, ya link. betul. Jadi kita pun mau kemana aja kayak kita nggak takut dan Iya. sorry Atau mungkin itu orang sering iya atau kayaknya nggak tahu deh. dia kalau orang yang lihat Sama pakai dengan itu orang. sama jangan ngeforipa dia. Iya. Nggak ada kepikiran. Nggak ada ini ya, nggak ada yang ketakutan seperti itu nggak ada ya. Betul. Oke. Sama kayak Kak Ceri bilang tadi dapat link. Iya. Sama di marketing Betul. juga begitu. Pasti orang dapat link. Iya sih ya. Nah, Dan memang kalau namanya pekerjaan apapun yang orang kerjakan
link itu nomor satu ya. Iya, link itu nomor satu. Nah, sama link sekarang orang beli baku dapat Yes, cerita yes. sebenarnya membayar mahal tapi ingat kalau mahal. Saya kerja dulu ya. Tapi oke. Nah, ini kan Dewi dan Cherry itu bekerja sempat di luar Manado. Pasti baku dapat dengan orang-orang yang selain teman-teman di Manado, Iya. dengan orang yang baru gitu. Nah, ini pertanyaan yang kayaknya harus orang juga kayak kasih edukasi buat teman-teman semua. Karena banyak kita punya teman-teman yang di luar, yang dari luar selalu berpendapat begini nih. Cewek Manado mbak gitu. Stigmanya tuh kurang baik gitu kan, kayak yang mungkin melihat dari mana ya penampilan. Karena kalau kita sih bilang ya cewek Manado emang cantik-cantik putih iya sih ya kemudian ya. Nah kalau orang pun pakai yang agak masuk dalam tanda kutip seksi, ya kalau orang di Manado mah biasa Emang modern kan? iya, fashionnya memang gitu. Pernah ada yang menemukan pengalaman waktu di luar kemudian yang rekan kerja atau tamang-tamang atau itu yang kayak dengan stigma yang tadi yang cewek Manado kok Pernah ya? pernah di Makassar apalagi. Di Makassar gimana? Di Makassar itu kan kota yang Religius mayoritas Ya, Muslim, ya. berpakaian rapi teratur, Ya. kan pakai jilbab, Ya. mayoritas sana. Jadi pertama kali kita landing pun itu taksi sampai tanya, ke orang mana? Ya. Oh, orang Manado. Oh, kayak langsung mungkin orang pikiran itu apa mungkin orang Manado mungkin ada stigma lain ke orang kota Image. itu bagaimana, Yes. image-nya bagaimana. Jadi pas kita pun bergaul di kantor itu, pas dibilang orang Manado, itu mohon maaf ini teman-teman yang mungkin kita peling Ya. kayak gitu, udah langsung kayak mungkin ada yang mau dekat, ada yang mau cari dekat, mau Ya. cari kenal lebih jauh Ya, gitu ya. kan. Jadi kita pun kayak oh, apa penghuni pikiran itu cewek Manado itu sebegininya. Ya. Nah kan orang nggak tahu ini, karena kan kalau mau bilang cewek Manado itu di pikiran orang luar itu mungkin oknum, tapi kalau di orang itu nggak semua begitu Yes ya. ya, Ya. oknum. Tapi bagaimana waktu kayak di keadaan begitu yang akhirnya kan orang harus bukan memperjelas sih kalau mau jelaskan satu persatu orang kan ya mungkin juga gitu. Iya. Dari Dewi sendiri bagaimana mengatasi yang pandangan-pandangan orang yang gitu tuh? Kalau kita sih karena waktu itu kerja kan juga di bank, jadi kita mencoba untuk nggak termakan dengan orang stigma itu. Oke. Kita dengan tapi diri Ya. bawa ke kantor itu bagaimana kita berpakaian, bagaimana kita bawa diri, mencoba berbaur kan. Nggak akan mau bikin orang pikiran itu juga. Oh, cek Manado berarti ada yang seperti Ya, ini, oke sih. begitu. Tapi untuk merubah orang cara berpikir itu dengan cara seperti itu. Oke. Sip. Nah ini kayaknya Cherry sudah sabar nih mau Enggak, menjelaskan. manusia. Maksudnya jadi keinget. Iya. Nah kalau dari kan kalau Cherry nih kerjanya kan lebih luas gitu ya. Lebih brutal. Lebih brutal lah gitu ya, lebih mengenal dengan banyak orang dengan Kalau kita diterang, Kak Ceri yang gelap. ya stigma seperti itu Aduh, tiap hari tiap ketemu orang itu pasti yang kayak cuma Manado. Terus ya tergantung orang pe Ya. karakter, orang pe pembawaan, orang pe attitude, orang pe ya nunjukin lah tetap Iya. apalagi dengan ya, image cewek Manado yang udah dari tahun udah nggak tahu dari kapan itu. kayaknya dari kalau kita sih dari kayak kita Dari- tahu bergaul Iya, kemudian kayak iya, orang menganggap emang udah gitu ya. image cewek Manado itu Iya. ya cantik oke, tapi yang ya negatifnya banyak lah ya. Kalau zaman sekarang itu bilang ani-ani. Nah, seperti itu. tapi kan sampai saat ini kayak belum ada jawabannya. Kita belum Iya, bisa belum menemukan jawaban kenapa boleh ada begitu karena secara pengalaman juga ya bukan kalau yang jelek-jelek ya kayak misalnya yang negatif-negatif baik yang halal itu kan bukan hanya dari luar-luar juga banyak itu. banyak. Dari Jakarta ada, dari hampir semua kota ada lagi. Karena kayak tadi tuh sempat bahas begini, mungkin Manadoners kalau orang bahas ini pasti jadi ingat juga. Kalau pertanyaan yang orang lempar adalah di mana kira-kira tempat prostitusi di mana, pasti nggak bisa jawab, Nggak ada. tuh kan? Nah kalau misalnya ya kalau orang-orang di sini istilahnya stigmanya negatif gitu ya Iya. cewek-ceweknya atau kan nggak ada. Di mana coba? Mau boleh jawab nggak? Nggak ada. Itu bukan prostitusi itu. Mm-mm. Yang disiapkan Bangunannya, pemerintah nggak ada. penghuninya. Kalau luar daerah itu banyak gitu. Jadi Iya, yang kayak pasti memang emang udah dilokalisasiin, lokalisasinya di sini nggak ada sampai saat ini. disediakan. Nah tapi kemudian entah kenapa
stigma cewek di Manado begitu tuh, gitu. Yang kayak orang Yes. berpikir negatif. Bro. Which is kita pun yang generasi istilahnya yang kesini-sini dan nanti yang akan datang pasti bakal pun merasakan itu kalau misalnya merantau atau keluar. Ada pengalaman ya? Ya tadi barusan bilang hampir tiap kalau misalnya Ketemu kita, ya? apalagi kita kerja di Ya. dunia yang Ya. gelap ya kan, Ya, di malam gelap. lah. Oke, sip. Oh cewek Manado gitu kan, jago minum nih, taro, asik, Iya. taro, latihan lama. Iya. Kayak gitu. Cuman yang penting orang pe pembawaan, orang pe karakter, orang attitude-nya nunjukin kalau orang nggak begitu, Ya, nggak bakal ada yang sentuh kok. yes ya. Betul. Deng, Semuanya kan dari kita. iya, deng tampilan loh. Jangan korek aja. Iya. Link. Oke, jadi itu sebenarnya hal-hal yang menarik dan entah kenapa ya kayak di Manado padahal kalau tamang-tamang yang bau nih Manadoners ini yang bau nih kopi stengnya kalau mulai datang ke Manado ya yang tadi itu tidak menemukan lokalisasi dan kalau kita pribadi kayak wah Jakarta kayaknya lebih ini lebih 10 kali lipat kali ya dari sini. Iya. Wah, biasa-biasa aja nih. Karena memang balik lagi produk Manado nggak Nggak pernah pernah gagal dan Ya masuk lagi. Manadonya pernah gagal. nanti kasih lagu. Tapi oke, nah sekarang turun bahas tentang aktivitas sekarang ini. Ini yang menarik ke Cherry dulu ya, karena katanya ke Raja Ampat. Ini apa Raja Ampat? Nikel kan? Tambah ya nikel. Chef Raja Ampat nih, Chef Raja Ampat. Sekarang lagi Chef Raja Ampat ya? Iya. Kemarin tuh alasannya ke sana sebenarnya bosan di Manado. Oke. Kan kembali lagi kita pe orang tuh gak suka di kelamaan di satu tempat. Tapi kalau di satu hati betah. Anjay. Kasih. Gak bisa jawab. Bagi dia mau jawab. Gak bisa jawab langsung. Gak mau tak jawab. Kata-kata hari. Udah lah kalau pribadi nggak usah dibawa sini. Ya. Jadi kalau bosan di Manado pindah. Ya tergantung kita pe orang tergantung angin kemana kayak yang terakhir itu karena kita ada teman baik di sana yang Ya. butuh kita pe skill taruhlah skill kita pe kealihan untuk di travel agent di sana. Oke. Event juga kan mereka ngurusin ya kita coba lah ke sana. Tapi sebenarnya kita tahun 2018 so sempat ke sana Oke, Raja. di resort. Nah, terus yang sekarang itu lebih ke tripnya, ke ngurusin. Oke. That's the Berarti di Raja Ampat kerjanya di bidang itu apa? traveling. Traveling, Iya, wisata, pariwisata. Raja Ampat. Nah, kalau di sekarang kan lagi kita sebenarnya di Instagram beberapa minggu lalu, 2 minggu lalu lihat itu kan kayak Instagramnya Grand Prix tuh. Iya, semuanya lagi Ya. ngangkat. Apalagi Ada- barusan ya. Environment Day and then Ocean Day. Nah itu bagaimana yang terjadi di sana? Sebenarnya kan kita pribadi belum pernah ke sana ya. Kalau cuma lihat-lihat di postingan kan kayaknya yang penambangan Yes. itu bisa merusak wisata yang ada Of gitu. course, mereka kan di sana istilahnya membangun tambang, pohon ditebang, nggak usah itu polusi. Dan memang pohonnya ditebang. Iya kan kok bondol jadinya. Oh yang gitu ya bisa. Jadinya. Tapi Oke. habis itu kan sekarang thank God Prabowo udah terang presiden. Ya, Bapak Presiden Iya. informasi terbaru Lalu udah 4 di perusahaan di. Tapi yang terjadi yang sekarang memang itu ya bisa merusak ya. of course dong. Oke. Oh ya alam Nah ini dari orang awam ya kayak kita yang nggak pernah lihat kan kalau orang lihat langsung kan kayak enak gitu ya pernah lihat langsung gitu keindahan Raja Ampat aja kita cuma lihat di medsos gitu di YouTube. makanya itu lah apa masuk trip lu yuk. Ya, Langsung promo. langsung promo ya. Langsung gimana kalau marketing tetap langsung bilang kalau mau ikut trip langsung di mana ini? Asik. Langsung marketing langsung jalan. Gimana ya? Yang sekarang terjadi itu memang betul-betul dekat kah atau memang iya emang Oh, emang kan pulau kan itu cuman laut pulau dan Iya. apalagi itu dekat banget dengan salah satu ikon Indonesia apa tuh? Pianemo. Apa? Pianemo. Pianemo. Iya. Apa ya Pianemo? Minta maaf ini kita Iya. pernah betul-betul tahu. Pianemo itu site icon yang di pulau di Raja Ampat itu yang emang DP icon yang di 100.000 itu. Oh iya iya. Kita aja baru tahu. 100.000 ada dua Dan pulau-pulau di sana itu cuman dekat-dekat dan semuanya bagus.
Bagus. Semua nanya mau dia di DP gunung atau DP bukit, di DP apalagi DP laut. Ya. Yang paling keren kan DP laut. Semuanya keren nih. Anjir, keren banget. Dan itu kalau misalnya penambangannya terlalu apa ya, kayak terlalu dieksploitasi bisa rusak, Iya. rusak ya. Oke sih. Nah ini karena orang bertanya langsung kan, kebetulan karena si Dan kemarin kan teman-teman yang di sana pada demo semua. Ya. Di sini barusan kan Unslat yang anak-anak Papua sini demo. dia demo juga ya. Dan memang harus di demo gitu ya. Harus lah. Biar nanti kecantikan Raja Ampat tetap terjaga ya. Iya kan salah satu maksudnya Indonesia Iya betul betul. ikon 100.000-nya aja ikonnya Raja Ampat terus Berapa? nanti rusak. Gimana? Oke sih. Nah, Wi, ini kita mau bukan compare sih, kayak Raja Ampat tuh kan tempat wisata yang keren tuh. Nah, kebetulan kan Dewi dulu undang apa? Enggak. Tapi kan sempat dengan pariwisata wisata Wonderful Manado. Wonderful Manado. Kalau di Manado menurut Dewi gitu, karena ini orang sebenarnya nih bahas tentang pariwisata itu. Apa kira-kira yang harus diangkat? Kalau kan selama ini Manado Bunaken. Iya. Manado Bunaken. Tapi kita pernah ke Bunaken, ke Raja Ampat belum. Tapi kayaknya Raja Ampat keren ya, keren banget gitu. Nah kalau di Manado, menurut Dewi bagaimana kemudian Bunaken ini bisa? Terus sekarang kan kayak semua ke Raja Ampat ya. lagi ram ya Iya, semuanya se-Indonesia semuanya Raja Ampat, Raja Ampat. Lombok. Ya. Hmm. Kalau Bunaken bagaimana tuh? Kira-kira untuk kemudian membuat Bunaken bisa apa ya? Mendunia. Sebenarnya Sudah Bunaken mendunia, ya. sudah. Tapi kayaknya ada yang sesuatu yang masih apa kan kurang gitu, yang apa ya, kira-kira fasilitas apa yang harus ditambahkan? Siapa tahu tuh wali kota dengar ini tuh. Pak Wali dengar. Sukem. Kalau dari kita sendiri yang sempat di pariwisata juga, Bunaken itu yang perlu ditata sekarang itu mungkin dari, kalau mau bilang DP spot di sana untuk menyelam so pasti banyak. Oke. Kan? Nah, Taman lautnya taman bagus. lautnya so pasti. Ya. Dibikin juga DP akses untuk mau ke sana itu DP jembatan, DP dermaga, Ya, oke. jembatan. Dermaga itu kan so bagus sekarang Ya. kan. Kalau dulu mah makanya Pak Wali Kota Iya, sekarang so bagus. Ya. Aksesnya juga lebih mudah. Iya. Tapi maksudnya DP di daerah Bunaken itu bagusnya ada apa gitu? Biar nanti kan lebih Kalau di sana itu Kak lebih ke begini. Di sana itu tempat makan kan masih belum tertata rapi. nah itu Nah, satu. tempat makan itu masih serabutan, Ya, nggak tertata rapi itu seberang sih. serabutan. Serabut itu mudah-mudahan Pak Wali dengar tuh. Ya, dia Supaya DP apa kata DP tempat makan itu boleh jadi sama DMBW oh ya. mana apa Malalayang Beach Walk. Oh iya, oke. oke. Kan tertata rapi. Jadi kayak DP fasilitas pendukung Iya, harus iya. ya juga ya. Karena yang datang ke sana kan bukan cuma turis lokal, Ya, mancanegara juga datang pasti. oke sih. Boleh. Jadi wisata Raja Ampat semoga tetap terjaga ya DP. Amin. Amin ya. Oke, jadi apa nih? Oh, ini ada chef Raja Ampat. Berapa menit lagi? Masih lama? 10. Oke, nah ini sekarang orang membahas tentang kehidupan yang usai, Bang. Jangan terlalu dalam loh. Oke. Ya, ini kita cuma mau lempar-lempar pertanyaan ya, itu orang bahas. Karena Bola kemana? ya, nah ini sebenarnya kalau ada 3 pertanyaan lah yang akan orang bahas. Yang pertama boleh jawab ya. Cowok baik versi Dewi Gani itu seperti apa? Cowok baik versi Cherry itu seperti apa? Itu pertanyaan pertama. Coba jawab dulu. Jawab cepat ya, tunggu jawab cepat. Cowok baik versi Dewi Gani. Cowok baik. Pertanyaan Cowok baik, Ya, tanggung jawab. 1. Apa lagi? Aduh, agak bingung soalnya kalau masalah. Yang pastinya cowok baik itu harus bertanggung jawab, Oke. loyal, Oke. royal. Itu. Saya menyukai kejujuran. Ya, oke. Karena kalau loyal aja itu nggak cukup. Oke. Kan? Beli lipstick yang mungkin cuma pakai loyal. Oke. Harus loyal. Oke. Apa lagi? Apa lagi? 5. Tadi Bertanggung jawab, Bertanggung jawab, loyal, loyal,
Jujur yang pasti. Jujur yang pasti. sebelum tuh yang muka pas ini. Kelima, apa ya 5? Yang pastinya terakhir itu Takut Tuhan. menghargai. Menghargai. Karena kalau orang ini perempuan ini kodratnya itu manusia paling lemah kan. Oke. Jadi kalau nggak bisa menghargai orang, yang mending yang matona. Oke. iya. Siap. 5. 5. Itu jawabannya. Iya. Nah, coba versi Cherry. Kok melenceng sekali. Ya kan orang namanya juga Yang lebih berpengalaman. ngobrol-ngobrol santai. Krek gue bingung jawabnya. Ada yang dari Nah, ya. kita itu Walaupun enggak 5 berapa kan? Karena kan akhirnya setiap orang punya kriteria. Orang cowok-cowok juga kayak kan ya mungkin orang memilih semua dong gitu ya. Satu ini cari kan akhirnya orang akan memilih semakin mengerucut lah gitu. Jadi yang pasti Kalau kita kita- takut Tuhan, no? Kalau kita kita komen atau ngambil dari Gani. Kalau kita pertama itu respect kan. Iya. Karena ngomongin royal atau enggak ya of course lah itu kodrat laki-laki ya Oke. as a provide ya. Habis bagi laki-laki. Maksudnya Kodrat itu. Kulik semua. Kodrat. Maksudnya ya orang ini wanita kan lahir untuk membantu lu, tapi kalau lu nggak ada apa-apa yang mau dibantu. Oke. Ya of course lah. Kata-kata hari ini ya. Semua dorang mau cerita, padahal tak iminya. Lebih baik di sini bercerita anda setengah. Yang torang suka cuma satu kopi.